Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengawali ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Hidup kita berasal dari Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu marilah kita terpanggil untuk beribadah dan memuji keagungan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah, Sang Pemelihara kehidupan. Sesungguhnya hanya Engkaulah Allahku, jiwaku haus kepadamu, dan tubuhku selalu rindu beribadah kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang maha kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, aku sujud menyembahmu dengan tulus. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, sebab Engkaulah sumber berkat dari sejak semula, kini dan sampai selama-lamanya. Sembah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak pernah meninggalkan tiap orang yang mengasihinya. Dia mengutus Roh Kudus-Nya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Bagi Dia dan hanya bagi Dialah segala hormat, pujian dan kemuliaan patut dipersembahkan dari sejak semula, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu,
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagai pengganti hukum Taurat, Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus, tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3, yaitu tentang Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ada di dalam dunia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, banyak orang berbicara mengenai roh, tetapi mereka acap tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan roh itu. Roh bisa menunjuk keberadaan suatu pribadi atau oknum. Banyak teks dalam Alkitab yang menunjukkan hal ini. Roh bukan hanya sekedar tenaga aktif atau pasif, tetapi suatu pribadi, artinya memiliki pikiran dan perasaan serta kehendak. Allah itu roh, Ia adalah suatu pribadi. Iblis juga roh yang memiliki pribadi. Tentu juga roh-roh yang lain. Roh adalah entitas berkepribadian yang tidak memiliki bentuk material yang bisa disentuh tubuh jasmani manusia. Untuk lebih jelasnya perihal Roh Kudus dan pekerjaannya, mari kita menyimak penuturan dari teman-teman kita. Kalau Alkitab berbicara mengenai roh, bukan hanya menunjuk suatu pribadi,
tetapi bisa juga menunjuk spirit, artinya semangat atau gairah. Kualitas hidup seseorang sangat nampak dari spirit yang dimilikinya, terekspresi dari sikap hidup atau gaya hidupnya. Sikap dan gaya hidup ini sangat ditentukan dari pola berpikirnya, apa yang dikonsumsi pikirannya, yang didengar, dilihat, atau diajarkan kepadanya. Seseorang yang tidak mengenal kebenaran pasti memiliki spirit yang bertentangan dengan kehendaknya. Sebaliknya, seseorang yang mengerti kebenaran akan cenderung memiliki spirit yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita sering mendengar orang berkata mengenai transfer spirit, itu tidak harus berarti suatu pribadi roh dipindahkan, tetapi lebih menunjuk suatu spirit, gairah atau semangat dipindahkan kepada seseorang. Biasanya, transfer atau perpindahan roh ini lebih efektif melalui ajaran atau didikan, yaitu apa yang dilihat dan didengar dalam kehidupan setiap hari. Transfer spirit biasanya melalui pergaulan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Transfer spirit sebenarnya tidak mudah terjadi secara tepat, tapi dibutuhkan proses waktu yang cukup dan sarana yang jelas. Jadi, kalau selama ini kita sering mendengar transfer spirit secara mendadak atau instan, itu berarti mistis. Siapakah sebenarnya Allah Roh Kudus itu? Allah adalah Allah Maha Pencipta yang agung dan di atas semuanya. Tetapi Allah adalah juga Allah Maha Penyelamat yang dalam solidaritasnya yang penuh berkenan berada di samping kita. Dan akhirnya Allah juga adalah Maha Penumpang yang menyertai dan menguatkan manusia dari dalam. Itulah Allah yang Maha Esa itu, tidak cuma menaungi dari atas, tidak hanya menuntun dari samping, tetapi juga mendukung dari dalam. Allah yang menopang dari dalam itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang diutus Yesus Kristus setelah dia naik ke sorga, di mana hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus itu. Dengan turunnya Roh Kudus, hal itu menjadi pembuktian dari janjinya yang berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah di dalam diri kita dan semua orang yang percaya, yang menolong kita untuk hidup seperti yang Allah inginkan dan membangun gereja Kristus di dunia ini. Pewujudan nyataan dari kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dalam dunia dan di antara manusia, itulah peran sejati Roh Kudus. Dengan iman, kita bisa mengambil kuasa Roh Kudus bagi kita sendiri setiap hari. Roh Kudus adalah pribadi yang penuh kuasa di pihak kita, yang bekerja untuk dan bersama kita. Allah yang menopang dari dalam itu adalah Roh Kudus. Ia bekerja melalui seluruh kehadiran kita, akal dan perasaan kita, tubuh dan kejiwaan kita. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu mesti mematikan akal dan perasaannya. Sebab Roh Kudus malah justru ingin memanfaatkannya. Konon Allah mula-mula membentuk manusia itu dari debu tanah, tapi debu tanah saja belum manusia. Bukan manusia, baru bentuk belum isi. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya, tanpa Roh Allah, manusia hanyalah bentuk tanpa isi. Tanpa Roh Allah, manusia cuma debu tanah, rawan, rampih dan hina, bukan manusia. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama dari Roh Kudus adalah membuat manusia berada dalam keadaan trans, menggelepar-gelepar, tak sadarkan diri. Fungsi utama Roh Kudus ternyata adalah justru untuk menjadi manusia yang pada dirinya ringkih, lemah dan mudah pecah itu, menjadi benar-benar manusia seutuhnya, penuh vitalitas dan kehidupan, penuh semangat dan gairah.
Untuk apa? Untuk mampu berfungsi sebagai manusia. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi menjelaskan apa yang tidak jelas. Konon, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang pertama, maka orang-orang dari beragam tempat asal dan kebangsaan mendengar para murid-murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Oleh Roh Kudus jurang antar manusia yang disebabkan oleh kesulitan berkomunikasi melalui bahasa sama-sama dimengerti dan dijembatani, sehingga yang semula tak dipahami kini bisa dimengerti. Tak ada lagi bahasa suci, sebab setiap orang dihargai dalam bahasanya sendiri-sendiri. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah menciptakan bahasa sendiri yang tak dapat dimengerti. Sebaliknya, fungsi utamanya adalah membuat apa yang tidak dimengerti kini dimengerti oleh semua orang dan setiap orang. Roh Kudus juga membuka cakrawala kita. Mampukah kita untuk menerima dan memperlakukan siapa saja sebagai sesama? Dirobohkannya tembok antara kita dan mereka. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah mengurung manusia dalam fanatisme yang sempit. Sebaliknya, ia membebaskan kita sehingga mampu menerima sesama sebagai sesama dalam keberadaan mereka. Dengan turunnya Roh Kudus memulihkan umatnya, itulah cara Allah mengembalikan citra dan rancangannya semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hanya orang yang dikendalikan oleh Rohnya bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah. Merekalah yang layak disebut anak-anak Allah, umat pilihan sejati, Kristen yang benar. Roh Kudus dicurahkan tidak terbatas untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua orang. Semua banyak yang mau dipimpin Rohnya itu. Jikalau manusia itu tidak dipimpin Roh Allah, maka roh manusia tidak akan sanggup melakukan kehendaknya, atau roh manusia menjadi lemah. Roh Kudus menuntun roh manusia agar menjadi kuat untuk menguasai jiwa, dan jiwa mengendalikan kehidupan. Sudahkah hidupmu selalu dipimpin oleh Roh? Apakah hidupmu lebih memperhatikan keinginan dagingmu atau keinginan rohmu? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh berkehendak untuk taat, tetapi tubuh dengan keinginan dosa lebih kuat menguasai kehidupan. Karena itu marilah kita merendahkan diri, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mewujudkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik,
melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Pembacaan epistel bagi kita di kebaktian Minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, yaitu tentang hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang sedemikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentukan hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita kepada kebenaran dan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Sebagaimana perkataan firman yang baru saja kita baca tadi. Karenanya, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita tentang Roh Kudus itu, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya pasal yang ketiga, yaitu tentang Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia, selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi, dan menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia, dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus di dalam satu-satunya. Iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta semua orang yang percaya kepada Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya ku percayai. Amin. Shalom. Konfirmasi Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, artinya hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, pada Senin 1 Juni 2020 kita tetap merayakan hari Pentakosta kedua. Sebagaimana biasa kita lakukan, acara ibadah sudah dimuat dalam buku ibadah ini dan juga melalui YouTube AKBP Bukit Tinggi. Yang ketiga, sehubungan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi terhitung mulai tanggal 22 April sampai 29 Mei 2020 pada poin 3, yaitu larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Maka A. Kebaktian ibadah Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa mengikuti acara ibadah, sudah disediakan gereja, dan mengikuti YouTube dan Facebook HKBP Bukit Tinggi. B. Seluruh sermon kategorial PA Remaja, PA, Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, sermon perhalado, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen serta kebaktian pertanian sektor tidak diadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Yang keempat, posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang, masker, vitamin dan sembako dan lain-lain, atau sumbangan uang.
Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Yang kelima, penerimaan siswa susi baru HKBP Daud HKBP Bukit Tinggi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Untuk informasi pendaftaran melalui diakones dan seluruh majelis atau datang langsung ke kantor PAK. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Yang keenam, belajar anak sidi tahun 2020. Diberitahukan kepada seluruh jemaat orang tua yang anaknya sudah berumur 15 tahun sudah dapat untuk mengikuti belajar sidi tahun agar mendaftarkan siswa-siswi belajar sidi tahun 2020 kepada gereja majelis WIK masing-masing. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Yang ketujuh, bantuan COVID-19 HKBP Bukit Tinggi. Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 telah disalurkan bantuan COVID-19 kepada jemaat sebanyak 49 kakak dari posko COVID-19 HKBP Bukit Tinggi. Pimpinan jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan sumbangan ke posko COVID-19 Bukit Tinggi. Rekapitulasi penerimaan yang pertama, persembahan Minggu tanggal 29 Maret sampai dengan 26 April 2020 655.000. Yang kedua, persembahan Jumat Agung tanggal 3 Mei dan 10 Mei 2020 1.985.000. Yang ketiga, persembahan Minggu tanggal 21 Mei 2020 2.872.000. Yang keempat, persembahan Minggu tanggal 24 Mei 2020 sebanyak 2.835.000. Yang kelima, persembahan anak sekolah Minggu 24 Mei 2020 45.000. Yang keenam, persembahan Namar Boho tanggal 21 dan 24 Mei 2020 50.000. Yang ketujuh, persembahan Kas Distrik 1 Tabaksel Sumbar tanggal 24 Mei 2020 50.000. Yang kedelapan, persembahan tahunan bulanan 1.620.000. Yang kesembilan, ucapan syukur 900.000. Yang kesepuluh, posko COVID-19 HKBP Bukit Tinggi 400.000. Yang kesebelas, persembahan bakti Paskah tahun 2020 250.000. Jumlah keseluruhan 11.662.000 rupiah. Demikian konfirmasi warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
mengetahui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Salam sehat, tetap semangat. Meskipun kita sama-sama masih menghadapi wabah virus corona COVID-19. Marilah kita sambut firman Tuhan yang menumbuhkan pengharapan sekaligus meneguhkan iman kita, yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama agung bagimu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu hari ini kita memperingati sekaligus merayakan hari ke-50 yang disebut dengan Pentakosta. Pastikan Bapak, Ibu, saudara jangan sampai salah mengejak, salah mengucapkannya. Misalnya dengan berkata Antekosta, meskipun lebih enak di lidah mengucapkan Pantekosta, tetapi nggak ada artinya, nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi Pantekosta artinya adalah hari ke-50. Kita tahu 50 itu adalah 40 tambah 10. Maksudnya 40 hari setelah Yesus bangkit, lalu dia naik ke sorga. Kemudian 10 hari setelah kenaikannya ke sorga, itulah hari Pentakosta. Gamblangnya 50 hari setelah Yesus bangkit, kemudian naik ke sorga, itulah hari Pentakosta. Karena itu kita tahu peristiwa Pentakosta ini rekamannya bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mana sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, yang menjanjikan turunnya Roh Kudus kepada para murid. Ternyata terwujud saat turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Maka para murid itu begitu mencengangkan di tengah-tengah orang banyak waktu itu, begitu bersemangat, begitu luapan yang luar biasa menyampaikan firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus, terutama khotbah Kristen yang pertama yaitu Rasul Petrus. Dia tampil luar biasa dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai dari suku-suku bangsa waktu itu, dan sampai mereka bertobat, dibaptis sampai 3.000 orang sebagai jemaat perdana pada waktu itu. Itulah ketika terjadi pencurahan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu diingatkan jangan sampai salah memahami apa itu Roh Kudus.
Sebab sampai sekarang tidak sedikit orang yang gagal paham tentang Roh Kudus ini, sehingga pandangan dan pikiran termasuk pemahaman yang disampaikan sungguh sangat menyesatkan. Kita harus jelas memahami bahwa Roh Kudus adalah sehakikat dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Roh Kudus itulah yang merupakan perwujud nyataan dari kehadiran dan kegiatan Allah di tengah-tengah dunia ini, terutama di antara manusia. Artinya bahwa Roh Kudus itu bekerja melalui kedirian manusia itu sendiri, akal dan perasaan kita, tubuh dan kejiwaan kita. Karena itu salah benar kalau ada orang beranggapan orang yang dikuasai Roh Kudus itu mesti mematikan akal dan perasaannya. Justru sebaliknya, Roh Kudus justru menunjukkan kepada kita semakin jelas dalam memahami kebenaran dan kehendak Allah. Ini tolong diingat baik-baik. Sekali lagi, justru Roh Kudus itu menuntun kita semakin jelas memahami kebenaran dan kehendak Allah. Saya jadi teringat waktu tahun 90-an melayani di Tangerang. Ketika saya mengikuti salah satu denominasi gereja dalam suatu ibadah, tiba-tiba pelayan berkata, mari kita kosongkan pikiran, kita matikan perasaan, sebentar lagi akan diperintahkan Roh Kudus untuk menghinggapi kita semua. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba terjadilah setiap orang mengucapkan apa yang dikatakannya dengan berkata wes. Saya tidak mengerti waktu itu bahasa apa itu. Saya bilang bahasa Inggris tidak, saya bilang bahasa Indonesia tidak. Pokoknya wes begitulah. Tetapi ketika saya pindah dari Tangerang di tahun 2000-an melayani di Bekasi, rupanya bahasa yang disebut bahasa Roh Kudus itu berubah. Bukan lagi wes, tapi sudah berubah. Ketika mereka dikatakan dipenuhi Roh Kudus itu muncul bahasanya bla 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 bla. Banyak bahasa Roh Kudus itu berkembang juga ya. Tapi setelah melewati tahun 2000-an dan sampai sekarang, rupanya Roh Kudus itu bukan lagi wes, bukan lagi bla bla, tapi sudah berubah lagi. Ketika sudah ditiupkan nanti satu peluit, lalu tiba-tiba setelah dikatakan mematikan perasaan dan akal itu, maka ketika dipenuhi Roh Kudus katanya, maka yang muncul bahasanya adalah asrehe. Yang mana yang benar sebetulnya? Jadi membingungkan. Mau saya pertanyakan, memangnya ada kamus daripada Roh Kudus itu? Kalau ada Dictionary of the Holy Spirit, saya pilih 3. Jadi ini sebetulnya sangat menyesatkan itu. Sekali lagi bahwa Roh Kudus itu bukan membuat kita jadi tambah bingung, tambah tidak mengerti soal kebenaran dan kehendak Allah itu. Justru sebaliknya semakin menuntut kita untuk memahami secara benar dan secara bebas. Lalu yang kedua mau saya katakan, ketika dikatakan akan kita perintahkan Roh Kudus, memangnya itu ada kandungnya ya, suka-sukanya memerintah, menyuruh-nyuruh. Padahal kita katakan bahwa Roh Kudus itu adalah sehakikat dengan Allah Bapa, Anak. Artinya bahwa justru Allah itu yang berdaulat memerintah, memaksa manusia, bukan manusia yang memaksa Tuhan. Ini harus jelas Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya kita tidak salah memahami Roh Kudus itu. Sebab kita katakan Roh Kudus itu sebagai Allah Maha Pencipta yang agung. Kita tahu bahwa Allah Maha Pencipta itu
berada di atas segala sesuatu. Kemudian dalam solidaritasnya itu Allah berada di samping kita bersama sebagai manusia. Itulah yang diwujud nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan Allah itu adalah Allah Maha Penolong yang menyertai, yang menguatkan manusia. Itulah yang diwujud nyatakan di dalam diri Roh Kudus. Jadi sehingga kita katakan Allah tidak hanya menaungi dari atas, kemudian berada di samping kita sama sebagai manusia dalam diri Kristus, tetapi Allah itu berada di dalam diri kita, hati kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita untuk melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Allah. Karena itu salahlah orang kalau dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, maka keadaannya akan menjadi interest, menggelepar-gelepar atau menjadi kesurupan. Tetapi fungsi utama daripada Roh Kudus itu ternyata adalah justru untuk menjadikan manusia itu yang dalam dirinya ringkih, lemah, menjadi benar-benar berfungsi sebagai manusia yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan semangat, dan penuh dengan energi dalam melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya setiap orang Kristen atau setiap yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan orang percaya yang sejati, maka totalitas kehidupannya harus dan akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengisahkan umat Israel, umat pilihan, umat yang diasingkan dari setiap bangsa di dunia ini. Pada awalnya ketika mereka dipimpin oleh Ruach Yahweh, Roh Tuhan, Roh Kudus itu, kehidupan mereka sungguh sangat bersukacita. Mereka itu di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Tanahnya, negerinya subur. Semua musuh-musuh mereka yang mencoba untuk melawan mereka, semua bisa dikalahkan berkat pertolongan daripada Tuhan itu. Bangsa-bangsa di dunia mengagumi mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang luar biasa pada zaman itu. Semua musuhnya sanggup dikalahkan oleh karena pertolongan, perlindungan, dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan kotanya menjadi kota yang indah dengan bangunan yang megah, terutama bait suci Yerusalem yang sampai dianggap sebagai lambang supremasi, tempat kehadiran daripada Allah. Pokoknya ketika mereka dipimpin oleh Roh Tuhan dan mereka menuruti pimpinan itu, maka keadaan hidup mereka adalah keadaan yang bersukacita, aman dan tentram, sejahtera pada waktu itu. Dan itu juga mereka banggakan dan mereka syukuri. Sebagaimana sebelum nas kita hari ini dikatakan dalam Yesaya 63 ayat 7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih setianya yang besar. Tetapi sayang sekali ketika mereka berada di puncak daripada kebahagiaan, ketika mereka menjadi orang-orang yang makmur dan sejahtera, negerinya negeri yang subur, kotanya kota yang indah, baik sucinya bangunannya megah, mereka menjadi sombong, mereka menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan, bahkan menyembah ilah lain di luar daripada Tuhan. Mereka menjadi orang tidak peduli kepada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, melakukan dosa, melanggar hukum Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, di saat mereka sudah
Seperti itu bahagianya diangkat oleh Tuhan martabatnya dari segala bangsa. Diagungkan mereka menjadi bangsa pilihan mereka, tetapi Tuhan ditinggalkan. Pasti begitu kecewanya Tuhan itu, begitu perasaan duka Tuhan itu, dan itulah yang membuat Allah menjadi murka. Allah bukan lagi mengasihi mereka, tetapi Allah justru menjadi musuh mereka, menjadi lawan mereka. Sebagaimana dikatakan sebelum ayat 11, di ayat 10 dikatakan, pasal 63 Yesaya ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Di dalam murka Tuhan itulah, maka musuh daripada Israel diizinkan Allah untuk menghancurkan Yerusalem yang dianggap sebagai lambang supremasi. Mereka menjadi tawanan, bahkan dibuang sampai ke Babel. Mereka menjadi orang yang menderita. Yerusalem itu hanya tinggal reruntuhan. Negerinya itu tidak lagi ditanami dengan apa-apa. Itulah hukuman Tuhan kepada mereka ketika Tuhan sudah menjadi lawan mereka, bahkan berperang melawan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat dalam pelayanan saya, ada satu keluarga yang awalnya sangat miskin. Di tengah kemiskinan mereka itu, si bapak, si ibu keluarga ini sangat rajin ke gereja, sangat tekun berdoa. Dalam kehidupannya selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Mereka bersemangat untuk memberlakukan firman Tuhan itu. Dalam kurun waktu 10 tahun, berkat Tuhan berlimpah kepada keluarga. Selain punya rumah yang megah, mereka juga punya beberapa mobil yang mewah, punya ruko sampai 10. Bahkan tanahnya ada tanah yang luas. Mereka berbahagia, bersukacita. Tapi sayang sekali, ketika keluarga ini sudah berada di puncak maksimal daripada kehidupan yang diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kehormatan, justru pada saat itulah mereka lupa. Ketika orang bertanya, Bapak dan Ibu tidak hadir di pesta gereja kita, mereka langsung jawab, oh kami lagi di Bali, katanya. Kemudian ketika dikatakan, diinformasikan gereja kita nanti akan melakukan pesta ulang tahun ke-50, langsung kitus dijawabnya, maaf ya, kami nggak bisa hadir karena kami baru membeli ruko dan kami undang beberapa sahabat untuk makan-makan. Pokoknya selalu ada alasan sehingga tidak datang ke gereja. Mencoba mobilnya yang baru lah, pergi berjalan-jalan. Tapi apa yang terjadi setelah kehidupan mereka itu sudah lagi tidak memikirkan apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan Kristiani, mengisi kerohanian. Tak lama sebetulnya, hanya hitungan tahun, kehidupannya hancur, usahanya bangkrut, semua hartanya ludes. Bahkan si bapak itu mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu fakta Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini sebetulnya seperti kata orang, seperti kaca lupa akan kulitnya, tidak peduli kepada Tuhan, tidak lagi mengingat berkat-berkat Tuhan. Saat itulah kehidupan kita akan bisa menjadi kehidupan yang memprihatinkan. Memberontak kepada Allah ketika hidupnya di puncak sukacita, sekali lagi itulah yang sangat disayangkan oleh Tuhan kepada umat yang dibanggakan itu, umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, meski di dalam Yesaya 63 ini ayat 11 sampai 14
yang oleh para teolog berkata ini adalah bahagian daripada Trito Yesaya. Sebab kalau kita sedikit memahami 66 pasal kitab Yesaya, pasal 1 sampai pasal 55 disebut sampai 39 disebut dengan Proto Yesaya, Yesaya yang pertama, yang waktunya sebelum pembuangan. Tapi Yesaya 40 sampai 55 disebut dengan Deutero Yesaya, Yesaya yang kedua, artinya mereka sedang berada di pembuangan. Kemudian pasal 56 sampai yang terakhir pasal 66 disebut dengan Trito Yesaya, artinya Yesaya yang ketiga, umat Israel sudah kembali dari pembuangan berkat kemurahan Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Karena itu Yesaya 63 nas kita hari ini ayat 11 sampai 14, mereka sudah pulang ke negerinya dari pembuangan, berada di Yerusalem, tetapi kehidupan mereka itu, kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan. Karena masih harus memulai dari nol kehidupannya. Mereka masih harus membangun infrastruktur, mereka harus membangun ekonomi dan politik yang baik. Karena dalam kondisi yang seperti inilah yang dikisahkan oleh ayat 11 sampai 14. Lalu mereka teringatlah masa zaman dahulu yang disebut dengan zaman Musa. Itu sebabnya dalam pengakuan mereka akan kekurangannya, akan dosanya, sekaligus permohonan untuk berkat Tuhan, pengampunan Tuhan. Mereka mempertanyakan dalam beberapa hal. Mereka berkata, di manakah Tuhan yang menaruh kuasanya itu kepada mereka? Zaman hambanya, zaman Musa, yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya? Di manakah Dia yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Di manakah Dia yang membuat mereka tidak pernah tersandung? Di manakah Dia yang memimpin umatnya untuk sampai ke tempat perhentian? Orang yang sudah mengaku segala kekurangannya di hadapan Tuhan, sekaligus orang yang terus bermohon kepada Tuhan. Inilah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menginsapkan orang akan segala sesuatu yang dia lakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dia bertobat, sehingga dia melakukan apa tuntutan daripada Roh Kudus itu. Inilah yang diperdengarkan umat Israel, di mana mereka mengingat satu kredo yang tidak pernah dilupakan. Kita tahu bahwa pembebasan umat Israel dari Mesir adalah penuh dengan tanda-tanda ajaib yang tidak terpikirkan manusia, yang tidak masuk akal manusia. Bagaimana Tuhan membelah Laut Merah itu menjadi suatu jalan yang bisa dijalani oleh umat Israel. Bagaimana Tuhan menghancurkan musuh-musuh mereka pada waktu itu, sehingga mereka bebas, sehingga mereka selamat. Dan Musa sebagai pemimpin waktu itu berada di sebelah kanan daripada Allah, memimpin umat itu sampai berada di tempat yang aman. Inilah yang mereka ingat itu, sehingga mereka percaya bahwa sebagaimana Tuhan pada zaman Musa itu sanggup melakukan segala hal, sanggup membuat tanda-tanda ajaib untuk menolong, membebaskan mereka. Maka di tempat yang masih memprihatinkan di negerinya, di Yerusalem, mereka percaya Tuhan akan sanggup juga memulihkan keadaan mereka. Mereka berkata bahwa sama seperti orang tua kepada anaknya yang terus disayangi, seperti itulah mereka berharap kepada Tuhan. Sehingga di ayat 16, sayang sekali nas kita ini nggak sampai ke ayat 16, mereka berkata di dalam keyakinan dan pengharapannya, dikatakan dalam ayat 16,
Bukankah engkau Bapa kan? Setiap bapa selalu mengasihi anak, selalu akan bersukacita ketika anaknya melakukan yang baik di hadapan Bapa. Karena itulah, marilah kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Tuhan. Itulah yang menjadi inti renungan kita pada hari ini dalam merayakan Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia akan melakukan segala yang baik dan akan menghasilkan buah-buah daripada roh itu. Apa yang disebut sebagai buah-buah roh di dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima ayat 22, yang menjadi hal-hal yang dihasilkan daripada Roh Kudus itu, yang menjadi buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan melalui Roh Kudus kita akan dikuatkan menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang memberi kita dan semua umat percaya sebagai orang yang bisa melakukan talenta. Sebab Roh Kudus itu akan memberikan karismata, spiritual gift, dengan karunia yang berbeda-beda. Karena itu kiranya segala aktivitas kehidupan kita selalu dipenuhi Roh Kudus demi kemuliaan nama Tuhan, sekaligus menjadi sukacita kita bersama. Pastikan Bapak Ibu di tengah-tengah menghadapi kondisi saat ini, yaitu pandemik virus corona COVID-19. Apabila kita tetap di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan terus berpengharapan bahwa Roh Kudus itu akan menguatkan kita, akan meneguhkan kita, akan terus memberikan semangat baru kepada kita semua. Justru tidak akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang lemah. Sebab Roh Kudus itu menguatkan, memberi kekuatan. Kita tahu pemerintah sekarang sudah membuat iming-iming apa yang disebut dengan new normal, bahwa Indonesia akan memasuki babak baru untuk pemulihan segala sesuatu. Kita pastikan juga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada seluruh pemerintah kita untuk membawa sesuatu perubahan, pemulihan dalam segala sesuatu di negeri kita ini. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah kita ini selalu berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Baik, yang telah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, yang menuntun untuk memahami segala sesuatu yang Tuhan berikan, untuk memperjelas segala sesuatu, sehingga arah kehidupan kami adalah arah yang memberlakukan firman-Mu, arah yang selalu melakukan kehendak-Mu menuju kehidupan yang kekal. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kami di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberi pengharapan kepada kami untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Datang dan penuhilah. Firman
Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara jemaat HKBP Bukit Tinggi, pastikan besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020 masih memperingati sekaligus merayakan pesta Pentakosta yang kedua. Gereja kita menyediakan acara baik secara tertulis maupun secara online melalui YouTube HKBP Bukit Tinggi. Selamat beribadah, merayakan pesta Pentakosta. Tuhan memberkati.